Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Kita harus mengenal bahwa untuk memahami Dafar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. As usual, we have to go back to the Hebraic roots to understand Dafar Elohim, which is also called the Bible. Karena di akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin. Because in the Hebraic roots, it is full of wealth, but outside of it is poor. Dan di dalam akar pola Ibrani yang benar, maka kita akan mengenal 22 huruf daripada huruf-huruf Ibrani. In the Hebraic roots, there are 22 letters of the Hebrew language. Saya bisa screenshot untuk bisa mempelajarinya. Huruf yang pertama adalah Aleph, Bet, Gimel, dan sampai di Taf. And you can screenshot this page if you want to learn more about it. It starts from Aleph, Beth, and until Taf. Juga di dalam 22 huruf-huruf Ibrani ini mengandung piktograf, yaitu huruf-huruf yang bergambar. In the 22 letters of the Hebrew language, there are pictographs that are correlated to the letters. Bapak Yawi juga menggunakan gambar-gambar ini untuk berbicara di dalam kehidupan kita semua. Father Yahweh has used these pictographs to bless us all in our life. Selain daripada piktograf, di dalam kebenaran Dafar Elohim, pola Ibrani, kita juga mengenal yang namanya gematria. And other than that, we have also learned the gematria numbers that correlate with the letters. Jadi setiap huruf Ibrani itu mempunyai angka-angka. Every letter of the Hebrew language has numbers. Ya, saya tunjukkan yang di garis di panah gematria, ya, yang panah itu adalah angka gematria dari setiap huruf-huruf Ibrani. If you take a look at the red arrow, these are the numbers that correlate with each letter. Dan huruf Ibrani, piktograf, dan angka gematria ini merupakan satu kesatuan berkat yang luar biasa daripada Bapa Yahweh. And these Hebrew letters are part of the blessing of Father Yahweh has given us. Haleluya, kita akan masuk di dalam renungan Syabat hari ini dengan tema yaitu caranya benar. So we will enter this lesson called Correct Way. Tapi saudara yang belum mendengarkan untuk renungan yang minggu lalu, saya harapkan saudara mendengarkan supaya mempunyai dasar fondasinya juga. And so for those who have not heard of the lesson last time, I encourage you to take a look at it. It's called The Wrong Way. Ya, saya perlu berikan penjelasan bahwa memang mendengar Dafar Elohim dalam dua bahasa ini sedikit agak tidak nyaman. I do have to clarify with you that having these two languages, talking about the lesson, it doesn't feel comfortable. Ya, lebih enak kalau hanya satu bahasa. It's more comfortable to have one language. Akan tetapi luar biasanya yaitu bahwa saya mendapatkan input ya dari Singapura, ada saudari kita yang di sana juga dapat kesempatan untuk membagi Dafar Elohim kepada teman-teman yang hanya berbahasa Inggris. On the other hand, I do see this opportunity where one of our family believers in Singapore is also able to spread this news in English. Jadi kita menjadi berkat yang luar biasa karena dengan bahasa Inggris maka akan terjadi jangkauan yang lebih luas karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. We believe that in English we can expand and reach out to much more because the English language is all around, it's spread out. Jadi kita yang berbahasa Indonesia diberi kesempatan untuk ikut di dalam ministry ini secara tidak langsung. So we who are Indonesian speaking are part of this ministry indirectly. Jadi saudara berbahasa Indonesia, jadi saudara jangan merasa tidak nyaman karena dengan cara yang kita lakukan ini kita menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang jauh lebih luas lagi. For those who are Indonesian speaking, please
Please put aside your discomfort so that we can reach out to those and expand much more. Sehingga nama Yahweh, nama Yeshua, baptisan pembaharuan, pola akar Ibrani yang benar dapat diterima oleh dunia internasional. So that the name of Yeshua, the Hebraic roots, may be accepted internationally. Baik, saya akan lanjutkan mengenai caranya yang benar. So I will continue with the right way, Ingat, correct way. saudara yang belum mendengarkan materi yang minggu lalu mengenai caranya salah, saudara harus dengar itu dulu. For those who have not heard last week's lesson, please listen to that first. Sehingga saudara saat mendengar Daftar Elohim yang hari ini dapat punya pemahaman yang komplit. So that those of you who are listening to today's lesson may receive a complete lesson or picture of the message. Baik, kita akan baca dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 12. Bisa dibaca terlebih dahulu oleh Angel bahasa Inggrisnya. Silakan. We are going to read 2 Samuel chapter 6 verse 9 to 12. And David was afraid of Yahweh that day and said, "How shall the ark of Yahweh come to me?" So David would not remove the ark of Yahweh unto him into the city of David, but David carried it aside into the house of Obed-Edom the Gittite. And the ark of Yahweh continued in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months. And Yahweh blessed Obed-Edom and all his household. 12. And it was told that King David, saying, Yahweh hath blessed the house of Obed-Edom and all that pertaineth unto him, because of the ark of Elohim. So David went and brought up the ark of Elohim from the house of Obed-Edom into the city of David with gladness. Iya, kita akan baca bahasa Indonesia. Silakan Brother Henok. Terima kasih. Pada hari itu, Daud menjadi takut kepada Yahweh, lalu berkata, bagaimanakah tabut Yahweh itu dapat kubawa? Maka Daud tidak mau memindahkan tabut Yahweh itu ke tempatnya di kota Daud, tetapi Daud membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan tabut Yahweh itu berada di rumah Obed-Edom orang Gad itu selama 3 bulan. Yahweh memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Demikianlah hal itu diberitahukan kepada Raja Daud bahwa Yahweh telah memberkati rumah Obed-Edom dan segala sesuatu yang dimilikinya karena tabut Elohim itu. Lalu Daud pergi dan membawa tabut Elohim itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, terima kasih Angel dan Brother Henok. Ya, kita lihat bahwa setelah peristiwa Peres Usa, di mana Bapak Yahweh menulahi Usa karena kesalahan di sana, sehingga Usa mati. So after the incident about Perez Uzzah, where Uzzah died because of the event where he tried to save the tabernacle, the Ark of the Covenant. Padahal dia punya niat baik supaya tabut perjanjian itu tidak terguling, saudara. He had the right intention. It was so that the Ark of the Covenant would not fall to the ground. Tapi ingat, Bapak Yahweh itu punya peraturan yang ketat mengenai tabut perjanjian. But remember that Father Yahweh has a strict rule about the Ark of the Covenant. Saudara, coba dengarkan pengajaran saya yang kemarin mengenai Kemah Suci, session yang ke-12 mengenai tabut perjanjian. Please try to listen to yesterday's session teaching about the tabernacle. Temanya yaitu rahasia tabut perjanjian. The title is The Secret of the Tabernacle. Jadi saudara bisa lihat bahwa Bapak Yahweh itu nggak main-main dengan tabut ini. So you can see that Father Yahweh does not play with this Ark of the Covenant. Dan peraturan-peraturan mengenai tabut perjanjian ini sangat ketat sekali. And the rules in handling the Ark of the Covenant are very strict rules. Sedangkan Usa yang punya niat baik itu pun tidak diperhitungkan oleh Bapak Yahweh. Even though Uzzah had the correct or right intention in how to handle it, even then Father Yahweh had not accepted it. Karena dia juga mendapat efek dari kesalahan Daud saat itu. He also received some effect from David at that time. Karena Daud saat itu
tidak mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Because David did not use the right pattern that Father Yahweh had laid out for them. Cara yang Bapa Yahweh inginkan untuk memindahkan tabut perjanjian itu harus dipikul oleh 4 imam Lewi. The way that Father Yahweh had told them to handle the Ark of the Covenant was that 4 Levites had to carry it on their shoulders on 4 corners of the Ark of the Covenant. Kesalahan Daud adalah meletakkan tabut perjanjian di atas kereta yang ditarik oleh lembu-lembu. David's mistake was that he placed the Ark of the Covenant on a wagon that was pulled by ox. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan Bapa Yahweh. And that was against what Father Yahweh had stated. Apapun yang bertentangan dengan Bapa Yahweh akan ada efek negatifnya, saudara. Everything that is against what Father Yahweh had commanded has a negative effect to it. Jangan berpikir, Bapa Yahweh kan maha pengampun, dia pasti akan maha tahu isi hati kita. Tidak demikian. Don't think that Father Yahweh is all forgiving and he knows the inside of our hearts. Bapa Yahweh punya rule, punya peraturan, punya ketetapan yang manusia harus mengikutinya. Father Yahweh has certain rules, have certain ways to do things that humans have to follow. Ingat bahwa pemilik Shamayim adalah Yahweh, ya, dan Yahweh tidak membutuhkan Shamayim. Remember that the owner of Shamayim is Father Yahweh, and Father Yahweh does not need Shamayim. Yang butuh masuk Shamayim adalah saudara dan saya. The one who needs Shamayim is you and I. Karena itu sebagai manusia jangan seenaknya sendiri melanggar apa yang menjadi ketetapan Bapa Yahweh. So as a human being, don't do things out of ignorance that we go against Father Yahweh. Ikutin saja kehendak daripada Bapa Yahweh karena itu akan memberkati saudara dan saya. Just follow what Father Yahweh commands us to do, and that will bless you and I. Ya, nah saya akan mundur sedikit, di mana kalau saudara tahu bahwa tabut perjanjian ini tinggal di rumah Abinadab sejak zaman sebelum Samuel sampai Raja Daud. So I'm going to go back a little bit, that this Ark of the Covenant was placed in the house of Abinadab since the time of way before Saul and then after David was king. Ayatnya saudara bisa temukan di 1 Samuel 7 ayat yang pertama. Silakan Angel dibaca dulu. And we can take a look at this in 1 Samuel chapter 7 verse 1. It reads, "And the men of Kirjath Jearim came and fetched upon the ark of Yahweh and brought it into the house of Abinadab in the hill and sanctified Eleazar his son to keep the ark of Yahweh." Silakan Brother Henok untuk baca buat kita. Terima kasih. 1 Samuel pasal 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang untuk mengambil tabut Yahweh serta membawanya ke rumah Abinadab di bukit. Mereka menguduskan anaknya Eleazar untuk menjaga tabut Yahweh itu. Iya, kalau sudah lihat, peristiwa ini terjadi pada saat 1 Samuel, pasal yang ke-7. If you take a look, this event happened in 1 Samuel chapter 7 verse 1. Dan sejak itu, tabut perjanjian hanya diletakkan di rumah Abinadab yang di atas bukit. And ever since then, this Ark of the Covenant was placed on the top of the hill in the house of Abinadab. Dan anak laki-lakinya yang bernama Eleazar dikuduskan untuk menjaga tabut Yahweh. And his son Eleazar was sanctified to keep the Ark of Yahweh. Dan kalau peristiwa ini ditarik sampai saat di mana Daud mau memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, if we stretch out this event all the way until this tabernacle was placed, or this Ark of the Covenant was placed into Jerusalem, maka jangka waktunya itu puluhan tahun, saudara. the time frame was around tens of years. Karena harus melalui masa pemerintahan Samuel sebagai hakim, because they had to go through Samuel's as a judge, dan juga pemerintahan Raja Saul sebagai raja pertama Israel. and it had to go through the king of Saul as a king.
of Dan Israel. selama puluhan tahun itu tidak pernah tertulis bahwa rumah Abinadab itu diberkati oleh Yahweh. And it never stated that the house of Abinadab was blessed by Yahweh. Tidak ada satu ayat yang menjelaskan hal itu sama sekali. There was no verse that stated that. Akan tetapi kalau saudara lihat, But if you see this, tabut Yahweh ini diletakkan di rumah Obed-Edom hanya 3 bulan saja. this ark of Yahweh, the ark of the covenant, was placed in the house of Obed-Edom for only 3 months. Dan Bapa Yahweh memberkati Obed-Edom dan seluruh isi rumahnya dia. And Father Yahweh blessed Obed-Edom and all of his household. Hanya 3 bulan dibandingkan dengan puluhan tahun, 3 months compared to tens of years, di mana Abinadab tidak mendapatkan benefit apa-apa dari kehadiran tabut perjanjian di rumahnya. and where Abinadab did not receive any type of benefit in his house. Dan ini berbeda dengan Obed-Edom yang hanya mendapatkan kesempatan hanya 3 bulan. This is very different compared to the house of Obed-Edom, who held the Ark of the Covenant for only 3 months. Di dalam 3 bulan saja Obed-Edom diberkati. And in only 3 months, the house of Obed-Edom was blessed. Dan berkat yang diterima oleh Obed-Edom ini itu sampai terdengar di telinga Raja Daud. And the blessing of the house of Obed-Edom was even heard in the ears of David. Saudara tahu bahwa Daud pertamanya rindu untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, tapi dengan cara yang salah. And you know that David tried to place the Ark of the Covenant in Jerusalem in the wrong way. Saya yakin Daud juga berpikir, kalau tabut perjanjian ini memberkati satu keluarga dengan luar biasa, I believe David also thought maybe that if the Ark of Yahweh was able to be a blessing in the house of Obed-Edom in just one person, dan Daud tahu bahwa tabut perjanjian ini bukan dikhususkan untuk satu keluarga, tetapi untuk satu bangsa, yaitu Israel. and David knew that this blessing wasn't only just for one person, but for the whole nation of Israel. Karena itu Daud dengan segera mungkin, tidak mau berlambat-lambat, mengambil tabut perjanjian ini dari rumah Obed-Edom supaya bangsa Israel diberkati dengan luar biasa oleh Bapa Yahweh. That's why David thought as quick as possible, he tried to bring this Ark of the Covenant into Jerusalem to bless the nation. Karena dia tahu ini adalah kunci rahasia untuk mendatangkan berkat untuk seluruh bangsa Israel. Because he knew that this was the key of blessings for the house of Israel. Nah, kalau sudah lihat, ada pepatah dunia yang berkata bahwa manusia tidak belajar dari kesalahannya. As you know, in the past, there is a saying that states humans do not learn from their mistakes. Ya, saudara, saya yakin saudara pasti terbiasa pernah mendengar pepatah ini. Ya, manusia tidak belajar dari kesalahannya. I'm pretty sure you've heard of this statement, humans don't learn from their mistakes. Jadi manusia mengulangi kesalahannya, saudara. Humans make the same mistakes, Tetapi ini tidak untuk Daud. but not for David. Daud tidak mau melakukan kesalahan yang sama. David did not want to make the same mistake. Karena itu dia dengan seksama, saya yakin dia akan menanyakan bagaimana cara memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom menuju Yerusalem. Which is why I believe he learned the right way in how to take or deliver the Ark of the Covenant into Jerusalem. Daud tidak mau mengulangi kesalahannya yang menyebabkan satu nyawa melayang saat itu. He did not want to make the same mistake, such as in the past, where as a result, one man died. Daud tahu posisinya dan dia bertobat di hadapan Bapa Yahweh. And he knew it. He wanted to repent before Father Yahweh. Dan dia melakukan dengan cara yang benar, And he did it with the right way. yaitu bahwa tabut perjanjian harus dipikul oleh 4 orang imam Lewi. That is, that the Ark of the Covenant had to be transported by 4 Levi priests. Nah, kita akan lanjutkan apa yang terjadi saat
Daud memindahkan tabut perjanjian itu dari rumah Obed-Edom menuju Yerusalem. So now we will continue to see what David did during the transportation from when that Ark of the Covenant was transported from Obed-Edom's house to Jerusalem. Yaitu di dalam 2 Samuel 6 ayat 13 sampai 15. Silakan Angel dibaca. Terima kasih. That is in 2 Samuel chapter 6 verse 13 to 15. It reads, "And it was so that when they had bare the ark of Yahweh had gone 6 spaces, he sacrificed oxen and fatlings. And David danced before Yahweh with all his might, and David was girded with a linen ephod. So David and the house of Israel brought up the house of Yahweh with shouting and with the sound of the trumpet." Ya, silakan Brother Henok untuk baca bahasa Indonesia. Terima kasih. 2 Samuel pasal 6 ayat 13 sampai 15. Ayat 13. Ketika orang-orang yang mengangkat tabut Yahweh telah berjalan 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu jantan dan seekor anak lembu yang gemuk. 14. Daud menari-nari di hadapan Yahweh dengan segenap kekuatannya. Daud memakai baju efod dari kain linen. 15. Daud dan seluruh kaum Israel membawa tabut Yahweh itu dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat cara Daud memindahkan tabut perjanjian itu dari rumah Obed-Edom menuju ke Yerusalem. So you can see how David transported the Ark of the Covenant from Obed-Edom's house to Jerusalem. Sudah disediakan 4 orang Lewi imam Lewi yang mengangkut daripada tabut perjanjian itu. He prepared 4 Levite priests to transport and carry the Ark of the Covenant. Kira-kira kalau Daud melakukan dengan 4 orang Lewi ini sudah cukup atau belum? Do you think that if David already prepared these 4 Levite priests to carry the Ark of the Covenant, do you think that was enough? Tolong saudara jawab pertanyaan saya. Not yet, belum cukup. Alasannya gimana, Prisco? Karena setiap 6 langkah itu kan butuh pengorbanan. Itu semacam bayar harga, Pak Roy. Oke. Ya, terima kasih untuk jawaban dan alasannya. Ada lagi yang mau menjawab? Kira-kira dengan menggunakan 4 imam Lewi ini dan juga dengan puji-pujian, dengan orang yang bersorak-sorai, diiringi semua, cukup atau tidak? Menurut saya sudah mengikuti aturan, tapi Daud mau melakukan yang ekstra. Oke. Belum cukup, Pak. Iya. Tadi yang jawab siapa nih? Saya nggak kelihatan. Welda, Pak. Oh ya, ya. Nggak, sebelum Ibu Welda tadi. Oh ya, usah. Oke. Ya, silakan. Terus gimana Ibu Welda? Karena untuk pengampunan itu butuh darah, Pak, pengorbanan darah. Jadi Daud melakukan penyembelihan untuk penghapusan dosa kesalahan yang telah dilakukannya. Oke. Ya, terima kasih untuk semua inputnya. Saya akan lanjutkan ya. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Baik, saya akan lanjutkan. Kalau saudara lihat, Daud ini sudah melakukan sesuai dengan Torah. So if you take a look at this, David already did according to what Torah had commanded. Ya, dia sudah melakukan persis apa yang dilakukan Torah. He did exactly what the Torah had commanded. Ya, jadi dalam memindahkan tabut perjanjian dari Obed-Edom ke Yerusalem itu sudah cukup dengan cara tabut itu diusung oleh 4 orang Lewi, imam Lewi. So the requirement had been fulfilled already, that the Ark of the Covenant must be transported by 4 Levite priests in order to be taken to Jerusalem. Karena apa yang sudah lihat, di mana Daud melakukan pengorbanan lembu dan domba setiap 6 langkah, itu nggak pernah tertulis di dalam Tanakh. Because the way that whatever David did when he
every 6 spaces he sacrificed the fatlings and oxen, it was never written in Tanakh. Sebetulnya di Tanakh belum terbentuk, jadi tertulis di dalam Torah. Tanakh was not yet formed. It was actually the Torah. Jadi nggak ada setiap 6 langkah kemudian harus berkorban. Itu nggak ada tertulis, saudara. So it was never written that a person must sacrifice oxen and fatlings every 6 spaces. Kalau saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Yosua saat masuk ke Yeriko dan seterusnya, dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Setiap 6 langkah ada korban, setiap 6 langkah ada korban. Betul? If we take a look at Joshua's experience when he brought the Ark of the Covenant into Jericho, he did not do the same, where every 6 spaces he had to sacrifice oxen and fatlings. Jadi dalam hal ini, sebetulnya dengan 4 orang Imam Lewi yang memikul tabut perjanjian, itu sudah cukup. So with the Levites carrying the Ark of the Covenant in the 4 corners, that was enough. Nah, bagaimana kok Daud mempunyai tindakan, dia mengambil satu keputusan bahwa setiap 6 langkah itu akan ada korban. So how did David make that decision where he decided that every 6 spaces there should be a sacrifice of oxen and fatlings? Jadi setiap 6 langkah ke depan, kemudian dia stop, dia korbankan lembu dan seekor lembu jantan dan seekor anak lembu yang gemuk. So after he's gone 6 spaces or 6 steps, he sacrificed oxen and fatlings. Lagi 6 langkah ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu yang ke-6, dia stop, dia korbankan lagi. So just like that, he goes steps 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then on the 6th space, he would sacrifice oxen and fatlings. Saya yakin jarak rumah Obed-Edom dan Yerusalem itu nggak pendek, saudara. I believe that the distance between Obed-Edom's house and Jerusalem was not very close. Kira-kira saudara bisa membayangkan kalau cuma 6 langkah kemudian dikorbankan lembu dan anak lembu, saudara bisa bayangkan berapa yang dikorbankan oleh Raja Daud saat itu. So if you can imagine every 6 spaces within the distance between Obed-Edom's house and Jerusalem, you can imagine how many oxen and fatlings he had to sacrifice. Inilah yang dilakukan Daud, yaitu go beyond. This is what David did, which means he went beyond. Went beyond, ya, sorry. Yaitu melakukan sesuatu yang lebih. He did much more. Saudara bisa lihat, dan dia nggak tanggung-tanggung, saudara, kalau melakukan ini. And he didn't feel like he didn't have to feel like he should keep any of it. He was not stingy in what he had. Ya, jadi dia melakukan sangat bahasa Inggrisnya enak kalau ngomong extraordinary. In English, it's extraordinary. It's more extra than ordinary. Jadi lebih dari kebiasaan yang sudah ada. It's more than what was required. Ya, jadi dia melakukan sesuatu yang betul-betul ekstrim. What he did was extreme. Dan ini tidak ada di dalam Torah, saudara. And this was not written in the Torah. Tidak tertulis dalam Torah mengatakan setiap 6 langkah tabut perjanjian melangkah digotong ya, dipikul, kemudian harus ada korban yang diberikan. Tidak ada itu. It was never written in Torah that every 6 spaces he had to sacrifice. Tapi Daud mempunyai inisiatif untuk melakukan hal ini. But David had an initiative to do something like this. Ya, kita akan nanti kembali ke masalah ini. Tapi saya ingin saudara paham akan yang satu ini, yaitu mengenai huruf atau angka 6. Karena di situ Daud setiap 6 langkah dia mengorbankan lembu dan anak lembu. So I would like us to learn more about the word Wav, the letter Vav, because every 6 spaces David sacrificed. Ya. Bahasa Indonesianya 6, bahasa Inggrisnya 6, bahasa Ibraninya itu adalah Waw. In English it's 6,
in Hebrew, it's wav. Dan saudara lihat dari yang saya lingkari merah, itulah angka 6. And if you take a look at where I've circled in red, it's the number 6. Angka gematrianya adalah 6. The gematria number is 6. Hurufnya adalah waw. The letter is waw. Dan piktografnya adalah paku. And the pictograph is a nail. Nah, pertanyaannya mengapa Daud dia mengambil angka 6? Kok nggak angka 4 atau angka 7 begitu loh? Why did David choose the number 6? Why not 7? Why not 4? Kenapa tidak angka yang lainnya? Tetapi dia menggunakan angka 6 di sini. Why did he use the number 6? Saya sangat yakin sekali Daud paham akan filosofi angka 6 ini. I believe that David understood about the meaning behind the number 6 Atau huruf waf ini. or the letter wav. Yaitu bahwa huruf waf ini mempunyai piktograf yaitu paku. That is, wav had a pictograph which meant nail. Dan paku ini adalah penghubung antara tangan Yeshua dan kayu yang berbicara mengenai manusia. And this nail had a connection with Yeshua's hand and the nail as a sacrifice for humans. Jadi Yeshua itu adalah Elohim dan manusia itu adalah kayu salib. Yeshua is Elohim and humans are the wood of the cross. Nah, sebagai penghubung itu adalah paku karena Yeshua dipaku untuk bisa melekat di kayu salib. And to connect us together, the nail, that is the connector. Dan paku inilah yang merupakan pengorbanan. And the nail performed that sacrifice. Karena Yeshua dilekatkan di kayu dengan menggunakan paku, dan paku itu ditusukkan ke tangan dan kakinya sehingga darah keluar. And Yeshua, he was placed on the wooden cross. That nail connected between Yeshua's hand and the cross, and as a result, blood came out of it. Jadi saudara lihat, berhubungan dengan Elohim itu harus ada tanda darah. And so our connection with Elohim, there needs to be a sign of the blood. Nah, darah itu dihasilkan dari mana? And where does that blood come from? Darah itu dihasilkan dari korban. The blood comes from sacrifice. Ya, karena Yeshua saat Raja Daud belum tiba saatnya, maka yang dikorbankan adalah lembu dan anak lembu. Because Yeshua was not there yet at the time, the one that was sacrificed were the oxen. Jadi saat mengorbankan lembu dan anak lembu, maka anak lembunya harus disembelih sehingga darah tertumpah. And so, as a result, the oxen must be sacrificed so that blood will be spilled. Ini merupakan prinsip. This is a form of principle. Firman Elohim berkata, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. The word of Elohim states that without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Jadi, garansi satu-satunya di mana dosa kita, kita disucikan dari dosa kita, diampuni, yaitu dengan darah. The guarantee that our sins have been forgiven and have been cleansed is through the blood. Dan darah itu, sekali lagi, dihasilkan dari pengorbanan. And once again, blood is a result of sacrifice. Tanpa pengorbanan, tidak ada penumpahan darah. Without sacrifice, there is no shedding of blood. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Without bloodshed, there is no forgiveness of sins. Jadi ini prinsip yang sangat penting. This is a very important principle. Saudara dan saya sebagai kayu You and I are the wood on the cross. di hadapan Bapa Yahweh,
Tanpa Yeshua, saudara dan saya tidak ada apa-apanya. In the presence of Yahweh, without Yeshua, you and I are nothing. Saudara dan saya menjadi berharga karena ada darah Yeshua di dalam hidup saudara dan saya. You and I become valuable because of Yeshua's blood on us. Dan Daud tahu, untuk berhubungan dengan Elohim harus ada pengorbanan. And David knew, in order to have that connection relationship with Elohim, there must be bloodshed. Jadi Daud tahu ini angka atau huruf waw yang angkanya adalah 6 mempunyai filosofi sebagai pengorbanan. David knew that the number 6 had a meaning of sacrifice. Karena itu dia melakukan setiap 6 langkah. And that's why he did it every 6 steps. Sebagai pengingat antara Israel yang dipimpin oleh Daud dan Bapa Yahweh yang adalah Elohim. As a remembrance of Israel, who is guided by Yahweh, and Elohim, who is Yahweh himself. Ini yang pertama. Yang kedua, This is the first, this is the second. Yang kedua, saudara tahu bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6. You know that man was created on the 6th day. Dan manusia, saudara tahu singkat ceritanya, jatuh ke dalam dosa. Long story short, man fell into sin. Saat manusia jatuh dalam dosa, At the time where man fell into sin, kutuk dijatuhkan di mana? where was the curse placed? Ada yang mau jawab? Who would like to answer that? Tanah. Tanah. Ya, saudara betul-betul paham dalam hal ini. Ya, So that we can understand that. saudara sudah paham bahwa yang dikutuk itu adalah tanah. Betul. The one that was cursed was the ground. Ya, yang dikutuk adalah tanah. The one that was cursed was the ground. Tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 17. Silakan Angel untuk baca, terima kasih. And it was written in Genesis chapter 3, verse 17. It reads, Unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow that shalt thou eat of it all the day of thy life. Silakan Brother Henok untuk baca bahasa Indonesia-nya, terima kasih. Kejadian 3 ayat 17. Dia berfirman kepada Adam, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu, dan telah memakan buah dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan engkau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu. Ya, terima kasih Angel, terima kasih Brother Henok. Jadi saudara lihat di ayat ini, saat manusia berdosa, manusia tidak dikutuk oleh Bapa Yahweh. So you can see here that when man sinned, man was not cursed by Father Yahweh. Ya, kata kutuk ini berbahaya, saudara. The word curse is a dangerous word. Kalau saudara lihat, kata kutuk ini juga dipakai untuk mengutuk si Nakas. The same word meaning curse was also used by Nakash. Ya, itu ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14, saudara baca sendiri nanti. And that was written in Genesis chapter 3 verse 14. You can read it on your own. Dikatakan bahwa terkutuklah engkau. That it stated, cursed you. Kata kutuk ini berarti mempunyai hubungan yaitu mati. Curse means death. It has a connection with death. Ya. Sebelumnya Adam dan Hawa mendapat kelimpahan di Taman Eden. Before, Adam and Eve received abundance in the Garden of Eden. Akan tetapi setelah tanah itu dikutuk oleh Bapa Yahweh, But after that land was cursed, tanah itu menghasilkan yang sebaliknya, yaitu duri dan onak. that land was, they produced only thorns and weed. Dan manusia bersusah payah untuk mencari makanannya.
and humans struggled to find food Ya, karena kutuk yang diucapkan oleh Bapa Yahweh. because of the curse that Father Yahweh had stated. Padahal yang berdosa itu Adam dan Hawa, tapi yang menjadi masalah itu tanah yang terkutuk, saudara. But Adam and Eve were the ones at fault, yet the ground was the cursed one. Hal ini bukan suatu kebetulan, tapi memang satu perencanaan Bapa Yahweh. So this is not something, this is not a coincidence, but this is Father Yahweh's plan. Perencanaan maksud saya, Bapa Yahweh tidak merencanakan Adam dan Hawa berdosa, bukan itu maksudnya. What I meant was that it was not that Father Yahweh had planned that they would sin. Akan tetapi maksudnya adalah manusia tidak dikutuk supaya tidak terpisah dari Bapa Yahweh. What I meant was that the humans would not be cursed, so that they would be apart from Father Yahweh. Jadi yang dikutuk adalah tanah. So the one that was cursed was the ground. Dan saudara tahu dari tanahlah dihasilkan makanan. And from the ground, it produces food. Dan makanan adalah sumber energi kehidupan manusia. And food is the main source to maintain living. Kalau for tanahnya man. dikutuk, If the land is cursed, maka manusia memakan hasil dari kutuk. humans are eating the production from the cursed Dan ground. sebagai hasilnya manusia akan kembali menjadi debu tanah. And as a result, man will go back to become dust. Jadi itulah urutan-urutannya, saudara. So that's kind of the cycle. Nah, kalau saudara perhatikan, If you pay attention to this, saat Yeshua mati di kayu salib, when Yeshua died on the cross, untuk memastikan dia mati, maka lambungnya ditembus oleh lembing. to make sure that Yeshua died, his side was pierced by an arrow, No, by spear. by a spear. Ya. Dan saat itu keluar darah dan air. And water and blood came out of it. Dan saudara tahu ada peristiwa gempa bumi. And you know that there was an earthquake. Saudara tahu bahwa air dan darah itu mengalir lebih cepat daripada darah sendiri tanpa air. And you know that water and blood runs faster than just blood itself. Darah itu turun melalui kayu yang menopang tubuh Yeshua. That blood went through the wood that was holding Yeshua. Nah, elemen yang pertama setelah kayu adalah tanah. The first element after the wood was the ground. Jadi tanah itu tersentuh dengan darah Yeshua. The ground was touched by Yeshua's blood. Saudara tahu bahwa darah Yeshua itu menarik kembali kutuk tanah. And we know that that blood of Yeshua took back the curse from the ground. Jadi, barang siapa yang percaya beriman kepada Yeshua HaMasyiah, maka kutuk tanah itu akan ditarik kembali. So whoever believes in Yeshua HaMashiach, the curse of the ground will be taken back. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa karena manusia berdosa, maka ya ada yang namanya kutuk hari ke-6. Now we now know, because that curse has been taken back, there is something called the 6 days curse. Karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6 dan berbuat dosa di hadapan Bapa Yahweh. Because humans fell on the 6th day and they must face Father Yahweh. Dan tanah itu menerima kutukannya. And that ground received that curse. Kalau saudara melihat di pelayanan menorah.com, saudara lihat mengenai kelepasan kutuk-kutuk ya, deklarasi kelepasan kutuk, itu ada tertulis menghancurkan kutuk hari ke-6. And if you take a look at pelayanamenorah.com, there is a page that has statements to break that curse, and one of them are cursed from the 6th day. Banyak orang yang bertanya melalui WA, apa yang dimaksud dengan kutuk hari ke-6? And many people have asked, what does it mean by the 6th day curse? Inilah yang dimaksud dengan kutuk hari ke-6, yaitu tanah atau penghasilan yang dikutuk.
This is what it means by a sixth-day curse. That is, that the ground was cursed on the sixth day. Kutuk ini oleh darah Yeshua telah dihancurkan. This curse was taken back when Yeshua, the blood of Yeshua, took it back. Akan tetapi saudara harus dengan aktif untuk menghancurkan kutuk ini. We have to actively break that curse. Supaya apa yang saudara makan, sumber pangan saudara diberkati oleh Bapa Yahweh. So that everything you eat, everything that you take in, is blessed by Father Yahweh. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak caranya untuk menghancurkan kutuk hari ke-6? Maybe you ask, how can I break that 6-day curse? Ya, kutuk ini dihancurkan dengan cara deklarasi. This curse is broken by declaration. Ini yang pertama. This is the first. Ingat bagaimana manusia dapat diselamatkan. Remember how man can be saved. Rabi Saul mengatakan dengan lidah orang itu mengaku dan dengan hati orang itu percaya. Rabbi Saul stated that from their tongue they confess and from their hearts they believe. Jadi percaya dalam hati kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua plus ya harus lidahnya ngaku, harus ngomong, harus mendeklarasikan. So their hearts must believe and their mouth, their tongue must confess. They have to declare it. Dari situlah maka malaikat-malaikat akan mendengar, oh orang ini benar-benar punya keseriusan untuk percaya keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Then many angels will hear, and they will hear that this person is very serious about believing and declaring in Yeshua HaMashiach. Jadi harus dideklarasikan, saudara. It has to be declared. Dengan segenap hati. With all of your heart. Ya, dideklarasikan, diputuskan, dihancurkan kutuk hari ke-6. It must be declared, it must be decided about that curse, of the 6-day curse. Sehingga kutuk penghasilan makanan yang dimakan oleh saudara itu dihancurkan dan terbebas dari kutuk hari ke-6. So that the curse that you are eating from, which was the ground, become blessed. Ya, ini yang pertama. This is the first. Tapi ingat, Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. In James it states that faith without works is dead. Jadi saudara bukan hanya cuma deklarasi saja. So don't just declare it. Ya, tetapi juga harus ada actionnya, saudara. But there must be some type of action. Yaitu harus mengenal yang namanya prinsip menabur dan menuai. That is, we have to understand the principle of sowing and reaping. Ini bergandengan, saudara. This is going hand to hand. Saudara nggak bisa cuma asal ngomong saja, itu asbun namanya ya, asal bunyi ya, ngomong saja tapi tidak melakukan sesuatu. So you can't just say it but not do it. Jadi di satu sisi, selain saudara deklarasi, so other than that, you're declaring something. Saudara harus melakukan prinsip yang telah ditetapkan oleh Yeshua, Bapa Yahweh sendiri. You must do the principle of what Yeshua had commanded, Father Yahweh himself. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Whatever you sow, whatever you reap, you will sow. Ya, jadi kalau nggak pernah nabur, ya jangan harap menuai. So if you don't reap, don't expect any sowing. Jadi kita harus ngerti akan prinsip-prinsip ini. You must understand these principles. Saya kasih tahu bahwa orang dunia itu mencuri prinsip-prinsip Bapa Yahweh. You have to understand that secular people, they steal from Father Yahweh's principles. Dan mereka berhasil, saudara. And they are successful. Ya, jadi kita harus paham mengenai prinsip menabur dan menuai. So we have to understand the principle of sowing and reaping. Saudara juga harus memperhatikan kalau saudara melakukan prinsip menabur dan menuai, itu harus dilakukan dengan benar. So if you understand the principle of sowing and reaping, you must sow with the correct principle. Jangan melakukannya dengan salah. Don't do it the wrong way. Ya, banyak orang berpikir bahwa dia menabur untuk memancing berkat Bapa Yahweh yang lebih besar. Itu namanya prinsip kasino.
Many people think that they can reap, but then they will get much more blessings and they will do it just for the blessings. That is the principle of casinos. Ya, kasino di sini maksud saya bukan kasino Dono dan Indro, bukan. Sorry, I don't understand the English term. Oke, nggak masalah. Yang Indonesia pasti ngerti. Kasino ini adalah perjudian. So, casino is more like gambling. Ya, jadi maunya kasih sedikit tapi dapatnya gede, begitu. So, what they mean by is giving a little bit but receiving much more. Itu bukan prinsip tabur menuai. That is not the principle of sowing and reaping. Saudara harus menyelidiki daftar Elohim untuk mendapatkan rahasia ini. You must search the word of Elohim to understand these secrets. Karena rahasia penaburan dan penuaian ini adalah universal, saudara. Because sowing and reaping is a universal principle. Tapi untuk anak-anak Bapa Yahweh ada yang lebih dari itu. For the children of Father Yahweh, there is much more than that. Ya, lebih dari itu. Much more. Matius 6:33. Matthew 6:33. Ya, saudara baca sendiri. Itu rahasia dari sana. You can read that on your own. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Seek first the kingdom of Shemaim and Ya, all its things, dan saudara akan ditambahi dengan luar biasa. and you will be added Ya. to Nah, it. sekarang saya ada pertanyaan. Ini yang bagian terakhir. Apakah Bapak Yahweh merencanakan pembangunan bait suci? Coba saudara jawab pertanyaan saya. So the question is, did Father Yahweh plan the temple, Building of the temple. the building of the temple? Saya akan jawab, Pak Yosef Roy. Silakan, Brother Adi. Iya, Pak Yosef Roy. Ya, oke. Ada lagi yang mau coba menjawab? Apakah Bapak Yahweh merencanakan pembangunan bait suci? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab? Iya, Pak. Kan ada perintah ya Musa membuat mesbah, Pak ya. Oke. Ada lagi? Saya beri kesempatan. Tidak, karena bait suci itu konsepnya adalah tubuh kita. Oke. Ini saya lagi Mungkin berbicara mengenai bait suci yang dibangun oleh Salomo. Iya, Pak. Benar, Pak. Paham nggak? Kalau Jadi ini nggak ada Iya. pemikiran konsep mengenai tubuh kita. Itu jauh, jauh. Ini mengenai kalau saya iya, Pak. Ya, gimana Sister Ice? Kalau saya iya, Pak, karena melalui Mose juga dia perintah untuk membangun tempat dan tabut perjanjian itu berupa apa namanya kemah suci itu loh, Pak. Artinya kan Kemah suci, itu kemah kan dalam perjalanan kan, Pak. Sehingga nanti ketika mereka stay di tempat atau di tanah perjanjian itu mereka harus membangunnya seperti gambaran kemah suci, Pak. Oke. Ada lagi yang mau kalau mencoba? menurut saya, Pak, Silakan. itu lahir dari kerinduan Daud yang selalu ingin memberi yang extraordinary untuk Tuhan. Oke. Ya, kita tampung dulu ya. Kita tampung. Ada lagi yang mau coba jawab? Saya mau jawab. Saya rasa Bapak Yahweh tidak merencanakan pembangunan bait suci karena memang sudah kita tidak memerlukan lagi penghubung sesudah tirai di ruang Maha Kudus itu sudah sudah dikoyak dari atas ke bawah itu. Ya, terima kasih. Itu nanti urusannya saat zaman Yesua. Tapi pertanyaannya adalah bangunan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Apakah Bapak Yahweh seperti pertanyaannya tadi ya? Apa Bapak Yahweh merencanakan? Punya perencanaan? Bagaimana, Sister Welda? Saya rasa tidak, Pak, karena pada saat yang pertama sekali Bapak Yahweh memerintahkan untuk dibangun, itulah
hanya sekali itu aja gitu loh. Tidak ada yang kedua dan tidak ada yang ketiga. Hanya sekali Bapak Yahweh perintahkan untuk dibangun. Ya, oke, kita tampung ya. Terima kasih. Pak John tadi, saya dengar suaranya. Gimana Pak John? Saya mau tanya juga Pak, yang maksudnya yang ketiga ini atau yang bagaimana ya? Loh, ini pertanyaannya jelas. Jadi, apakah Bapak Yahweh punya kerinduan atau merencanakan, maksud saya, pembangunan bait suci di mana saat itu kan belum ada bait suci. Masih kemah, masih tabernakel. Nah, ya kan? Nah, itu kan nanti direalisasi oleh si Salomo. Apakah Bapak Yahweh merencanakan pembangunan bait suci itu? Ya, kelihatannya sih enggak ya Pak. Karena Yesua juga bilang bahwa bait suci itu akan dirubuhkan. Oke. Ya, itu nanti zamannya Yesua. Gitu. Itu nggak ada hubungannya. Begitu. Yang saya maksudkan hubungannya adalah dengan bait sucinya Salomo. Oh, yang bait suci Salomo. Ya. Ya. Ada. Bapak. Ada. Ada ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ya. Saudara bisa mute semua ya, tolong ya. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Yahweh merencanakan pembangunan bait suci? Question is, did Father Yahweh plan for the building of the Holy Temple? Ya, ingat bahwa kalau saudara lihat dari apa yang dilakukan oleh Daud saat membawa tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian menuju ke Yerusalem, itu dia melakukan go beyond, melakukan sesuatu yang lebih. Remember what David did when he sacrificed for during the journey of the tabernacle or the Ark of the Covenant going into Jerusalem, was that he went beyond what he was supposed to do. Jawaban yang betul adalah Bapak Yahweh tidak pernah punya planning untuk membangun bait suci. The answer is Father Yahweh never had a plan to build a holy temple. Kita buka ayatnya, saya tidak cantumkan di screen. Kita buka ayatnya, yaitu di dalam 2 Samuel. We're going to open in 2 Samuel. Pasal yang ke-7. Chapter 7. Ya, tolong Brother Enoch siap-siap ya juga ya. 2 Samuel, pasal yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-5, 6, dan yang ke-7. Verse 5, 6, and 7. So 2 Samuel chapter 7, verse 5, 6, and 7. So it reads, "Go and say to my servant David, thus Yahweh, who would you build a house for me to dwell in? 6. For I have not dwelt in a house since the time that I brought the children of Israel up from Mitzrayim, and even to this day, but have moved about in a tent and a dwelling place. 7. Wherever I've walked with all the children of Israel, have I ever spoken a word to anyone from the tribes of Israel, whom I commanded to shepherd my people Israel, saying, Why have you not built me a house of cedar?" Silakan Brother Enoch. Samuel pasal 7 ayat 5. Pergilah dan engkau harus mengatakan kepada hambaku Daud, beginilah Yahweh berfirman, apakah engkau akan membangun sebuah bait bagiku untuk ke tempat kediamanku? 6. Sebab aku tidak pernah berdiam di sebuah bait, bahkan sejak hari aku membawa orang Israel keluar dari Mesir, bahkan sampai pada hari ini. Tetapi aku telah berjalan ke sana kemari dalam sebuah kemah, yaitu di dalam sebuah tabernakel. 7. Di seluruh tempat di mana aku telah pergi bersama orang-orang Israel, pernahkah aku mengucapkan sepatah kata kepada salah satu suku Israel yang aku perintahkan untuk menggembalakan umatku Israel dengan mengatakan, mengapa engkau tidak membuatkan bagiku sebuah bait dari kayu aras? Terima kasih. Thank you Angel, thank you Enoch. So lihat bahwa Bapak Yahweh tidak pernah punya rencana untuk membangun bait suci. So we can see here that Father Yahweh never had a plan to build a holy temple. Inilah
kerinduan daripada Daud itu sendiri. This was David's desire. Dan kalau saya lihat, Fatsal yang ke-7 itu adalah kelanjutan dari Fatsal yang ke-6. Verse 7, if we take a look, is a continuation of verse 6. Di mana Fatsal yang ke-6, Daud melakukan sesuatu yang beyond, sesuatu yang lebih lagi. In chapter 6, he did something that was way beyond extraordinary. Tidak tertulis di dalam Tanakh, tetapi Daud melakukan yang lebih lagi untuk Bapa Yahweh. It was never written in Torah, but he did much more than what Father Yahweh had asked. Jelas ini perkataan daripada Bapa Yahweh melalui Nabi Nathan. And this is exactly what Father Yahweh has stated according to the prophet of Nathan. Saudara, sebagai PR, saudara baca sendiri dari keseluruhan 2 Samuel 7 ayat pertama sampai yang terakhir. Ya. And if you read this, it's in 2 Samuel chapter 7. Dan saya lihat ini adalah murni kerinduan daripada Daud. This is the pure desire of David. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-7, Bapak Yahweh tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun di Israel untuk membangun bait suci. Tidak pernah. Father Yahweh never had instructed Israel to create a holy temple. Inilah merupakan sebuah kebiasaan Daud yang luar biasa. And this is the amazing habit of David. Yaitu dia melakukan go beyond. That he keeps going beyond. Dia melakukan sesuatu yang lebih lagi. He keeps going above and beyond the actual requirement. Dan saudara bisa melihat hasilnya. And you can see the result of that. Karena Daud dia melakukan hal ini di dalam kehidupannya sebagai lifestyle. Because David did this as his lifestyle. Maka dia memiliki yang namanya divine intelligence atau kecerdasan ilahi. As a result, he's received divine intelligence. Divine intelligence atau kecerdasan ilahi ini luas ya, saya bilang ya. Divine intelligence is very expansive. Tetapi tidak semua orang bisa dapat. Not everyone can receive this. Bukan berarti orang itu hanya dikaruniai, tidak demikian. It's not just that that person is gifted. Setiap anak-anak Bapak Yahweh bisa mendapatkan kecerdasan ilahi. Everyone, especially people who are in Father Yahweh, can receive divine intelligence. Dan harus ada harga yang dibayar untuk mendapatkan ini. But there is a sacrifice that must be paid. Ya, dan melalui proses yang sebetulnya tidak mudah. And they would have to go through an extensive process that's not easy. Jadi ini bukan hanya semalam saja langsung bisa dapat, tidak. So it's not that it's just a one-night thing where in one night they can receive this. Jadi harus melalui satu proses yang luar biasa untuk bisa dapat ini. They have to go through an extensive process to receive this kind of intelligence. Ya, tapi kalau sudah dapat, ini luar biasa. But after that person possesses it, it's an amazing thing. Saudara tahu gara-gara kecerdasan ilahi yang dimiliki oleh Daud. Because of the divine intelligence that David possesses. Bapak Yahweh itu menetapkan bahwa tahta Daud itu kekal selama-lamanya. Father Yahweh had stated that David's throne will last forever. Luar biasa. It's amazing. Bahkan Yeshua itu dipanggil sebagai anak Daud. And even Yeshua was called the son of David. Padahal Daud ini pezina, saudara. We know that David was an adulterer. Ya, dia jatuh di dalam satu dosa perzinahan beserta dengan Bathsheba saat itu. He fell into sin and adultery with Bathsheba. Tapi Bapak Yahweh berkata, Daud ini adalah a man after God's own heart.
But David was still called a man after God's own heart. Ini saya agak susah nanti semakin bahasa Indonesia. Tolong dibantu Angel. What is a man after God's own heart? Enak. Mungkin bisa bantu. I think jadi maksudnya seperti apa yang Bapak Yahweh itu selalu ada di hatinya Daud. Mengejar hati Daud. Iya. Jadi saudara bisa orang yang berkenan di hatinya Bapak Yahweh. Saya sudah translate. Iya, terima kasih, Rizko. Terima kasih, Brother Henok dan Angel. Ya, saudara bisa lihat Daud ini dia sampai mendapat satu julukan, a man after God's own heart. And he became a man after God's own heart. Jadi apa yang Bapak Yahweh nggak pernah pikirkan itu Daud itu bisa beyond gitu, melebihi itu semua. Ini luar biasa. So what Father Yahweh never thought of, David, he surpassed it. Sehingga sampai hari ini kita tahu Israel pakai bintang Daud. Even until then, we know that today Israel uses the Star of David. Dan juga Yeshua duduk di atas tahta Daud. And Yeshua sits on the throne of David. Dan kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. And the millennial kingdom, the 1,000-year kingdom, is the kingdom of Israel. Ya, kalau saya ngomong ini, yang Yunani pada cemburu semua. If I say this, the Greeks will get jealous. Tapi saya nggak peduli karena ini adalah kebenaran Davar Elohim. But it doesn't matter to me because this is the truth of the word of Elohim. Bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel, bukan kerajaan Kristen. But the 1,000-year kingdom is the kingdom of Israel, not a Christian kingdom. Karena rajanya adalah Yeshua. Because the king is Yeshua. Yod Shin Waw Ayin tulisannya. Yod Shin Waw Ayin. Jadi saudara bisa lihat Daud ini punya kerinduan yang luar biasa yang membawa dia mempunyai atau memiliki divine intelligence tadi, kemampuan ilahi tadi, kecerdasan ilahi. David has an amazing desire that he ended up acquiring the divine intelligence. Saudara bisa lihat manusia Daud ini mampu melakukan hal ini. And this kind of human being was able to. Karena dasarnya adalah kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Itu dalam Torah. Because David's heart was that he loved Yahweh with all his heart, soul, mind, strength, and that is in Torah. Saya bisa lihat apa yang dikatakan Daud, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. And David said, your word is a light, a lamp unto my life, and light into my path. Saudara tahu pembangunan bait suci yang dilakukan oleh Salomo. And you know that the holy temple that was built by Solomon, itu biayanya luar biasa mahal. The cost was extremely expensive. Saudara mungkin berpikir itu semua adalah hasil jerih payah keringatnya Salomo. Maybe you think that's Solomon's work. Jawabannya adalah salah. The answer is wrong. Yang bangun bait suci Salomo itu semua adalah duitnya Daud. Everything that Solomon had raised up as to create the holy temple, the cost came from David. Perencanaan secara detailnya, blueprintnya itu sudah disediakan oleh Daud. All the blueprint, all the planning, and every single detail was from David. Memang yang bangun, yang mendirikan adalah Salomo karena Daud tidak diizinkan Bapa Yahweh. It's true that David was not allowed to raise up the temple, and it was built by Solomon. Karena Daud perang. Because David kept waging war. Dan penumpahan
banyak darah. and he spilled so much blood. Tapi apakah hati Daud stop sampai di sana? But did David's heart stop there? Jawabannya adalah tidak. The answer is he did not. Dia menerima berita dari Nabi Nathan, engkau tidak diizinkan Bapa Yahweh untuk membangun bait suci itu. He received a message from Nathaniel, which was the prophet, saying that he was not allowed to build the temple. Tapi Daud tidak kehabisan akal. But David, he did not run out of ideas. Dia pikir, baik, kalau saya tidak boleh mendirikan bait suci, he said, okay, fine, if I don't get to build the temple, maka masih ada bagian yang saya bisa kerjakan secara maksimum. There is still something that I can do to the maximum ability. Yaitu saya menyediakan lahannya. That is, I will prepare the place. Saya menyediakan semua hal yang akan dipakai untuk pembangunan bait suci. I will prepare every single item that will be utilized in making the holy temple. Saya siapkan semua ahli-ahlinya. I will prepare all of the materials. Saya siapkan semua budak-budaknya. I will prepare the servants. Saya siapkan segala-galanya. I will prepare everything. Jadi bait suci ini sebetulnya adalah bait suci Daud. So this temple was actually David's holy temple. Ya, tapi memang yang terkenal karena Salomo yang mendirikan, jadi bait sucinya Salomo. But because Solomon was the one who actually built it, they say that he was actually the one that built it. Tapi kalau dilihat fondasinya, inilah karya yang disediakan Daud untuk cintanya kepada Bapa Yahweh. But if we actually take a look at who this belongs to, it was actually from David, who expressed his love for Father Yahweh. Saudara bisa lihat, sampai Yeshua sendiri dikatakan anak Daud. Until Yeshua was called the son of David. Satu kualitas yang luar biasa dari hati Daud. One quality that is amazing in David's heart. Karena dia memikirkan sesuatu yang lebih untuk kepentingan Bapa Yahweh. Because he thought of much more for what Father Yahweh needs, or what can be a part of him. Apakah saudara rindu punya hati seperti Daud? Do you have the desire to have the heart of David? Iya, Pak. Adalah saudara masing-masing yang bisa menjawab. The answer is, you can answer that individually. Di hadapan Bapa Yahweh. In the presence of Father Yahweh. Saya melihat hati Daud ini betul-betul saya terharu sekali. When I look at David's heart, it really softens my heart. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Itu yang saya bisa ucapkan. It's just amazing, amazing, and amazing. Itulah cara yang benar. That is the right way. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Love Yahweh with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Tapi saudara tidak bisa melakukan itu kalau saudara belum masuk di dalam hitungan keselamatan. But you can't receive all those things if you haven't been included in salvation. Satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. The only way to acquire salvation is through Yahweh in Yeshua HaMashiach. Dan saudara harus punya hati yang taat untuk masuk dalam baptisan pembaharuan. And you must have a faithful heart to enter a renewal baptism. Yaitu dengan nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach. That is in the name of Yahweh, the name of Yeshua HaMashiach. Selama saudara keras hati tidak mau menerima nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. As long as you harden your heart and you do not want to receive his name, Yeshua HaMashiach. Jangan pernah ngimpi punya hati seperti Daud. Don't ever dream that you will have a heart like David. Jangan pernah ngimpi. Don't ever dream. Dan setelah baptisan, saudara harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan Bapa Yahweh. And after baptism, you have to follow what Father Yahweh commands. Untuk teman-teman yang di luar yang belum dibaptis dalam baptisan pembaharuan dengan nama yang benar, saudara bisa screenshot dan saudara bisa hubungin saudara-saudara kita yang ada di
screenshot ini di screen ini. For those outside, you can screenshot this page so that you can receive contacts for those who are doing renewal baptisms. Saudara bisa kontak dan saudara bisa minta baptisan pembaharuan baik melalui streaming atau langsung. You can receive these contacts or you can go through streaming immediately. Dan minta juga saudara untuk dilepaskan dari sesembahan yang bukan dari Israel. And ask so that you can be released from any worshiping other than worshiping the God of Israel. Bertumbuhlah di dalam kebenaran dasar Elohim sampai rapture terjadi. And grow in the word of Elohim until rapture happens. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Father Yahweh bless us all. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.